Tidak usah masuk. Ayo menyeberang satu-satu. Oke. Semangat Iwe. Oh, memimpin. Bicang. Dan juga Bicang, oper kita Mangkala Kota. Oper kita Mangkala Kota. Siapa? Kita Bigi. Siapa Kak? Mau ini. Mau mau. Tina di sini Kak. Siapa, oi? Weh, di mana mi HP? Harus kita apa? Sophia. Lama jalan. Sudah terus ke depan lagi ke supir. Terlalu jauh, Gum. Oke. Baru oper ke depan. Oper ke depan. Udah mau aja. Itu kau ya. Kau bagian sini. Sekarang nih kagetku bergetar Indah. Sorry. Lihat aku isinya nih. Rock itu anu. Oper. Kau begini lo kasih kata. Sini deh. Weh over ki sampai na over. Weh over ki sampai na belakang. Weh, ma-vlog ko dulu na. Ma-vlog ko. Ya guys, sekarang pengen sekarang sama Kamila duduk. Lurus gitu, lurus. Oke, belum orang jalan, masih ada itu ya, anu partai. Kita pikir sudah ini lagi. Oke guys. Halo guys, sama Sulpiga, sama Duduk Dewi. Lurus tadi itu Sandra. Tadi begini Nana kasih tadi. Ada problem, jalannya ditutup. Bayar aja gue putih nah. Itu satu. Guys, jadi toh saya tutup ki jalan. Guys, jadi ini tembusnya guys. Oh, yang super stabil nih, tunggu dulu ubah. Salah. Oh, bodyguard yeah. Good. Dadah. Kucing Hasanuddin Beng ini. Jadi, Iya memang. Lanjut tangga dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat kami semua dari kelompok 3. Jadi pada hari ini kita akan mengikuti sejarah, yaitu Museum Kota, yang dimana di dalam museum tersebut terdapat berbagai barang-barang yang berasal dari zaman dahulu yang diabadikan untuk dijadikan pelajaran untuk manusia di zaman sekarang. Jadi untuk kelanjutannya, stay tune. Jadi sekarang kita telah berada di destinasi berikutnya, yaitu Museum Kota Makassar. Jadi kali ini kita akan
Museum Kota Makassar. Kemudian menjelaskan beberapa bagiannya sambil belajar bersama. Stay tune. Yang beragam lukisannya. Ada gambar kupu-kupu, gambar anyaman, gambar air, gambar ombak laut, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang zaman dahulu memakai media batu bata untuk belajar atau mengukir sesuatu. Kenapa memakai media batu bata? Karena batu bata merupakan salah satu media yang paling gampang dicari, media paling gampang diukir. Nah, kita ke koleksi selanjutnya. Tentang bagaimana kota Makassar menjadi kota perdagangan dunia. Nah, jadi Makassar sempat menjadi kota perdagangan dunia. Orang-orang dari negara asing, dari kota lain singgah ke pelabuhan di kota Makassar untuk melakukan transaksi atau jual beli rempah-rempah. Salah satu yang paling terkenal itu seperti cengkeh, pala, lompo, dan lain sebagainya. Jadi cengkeh, pala, dan lompo sebagainya itu bukan asli dari kota Makassar, melainkan hasil transaksi atau hasil jual beli dari berkumpulnya para pedagang yang membawa rempah-rempah di pelabuhan. Jadi mereka membawa hasil rempah-rempahnya di pelabuhan, bukan lagi melakukan transaksi di pasar. Di sini ada arti dan asal usul Makassar. Makassar berasal dari kata mengkasar, memperpendek. Misalkan ketika sedang di perjalanan, biasanya orang mengkasar sholat agar mempersingkat waktu. Karena Makassar sempat menjadi kota perdagangan dunia, maka pedagang-pedagang yang muslim singgah di Makassar untuk transaksi jual beli sekaligus mengkasar sholatnya. Di sini ada peta kota Makassar abad ke-16 sampai ke-17. Nah, kalau ini perairan ini, kalau sekarang itu jembatan kembar atau sungai Jeneberang. Oke. Nah, ini benteng Sombopo. Kalau Pantai Losar depan-depannya di sini tidak tergambarkan. Nah, di peta ini tergambarkan bahwa kapal-kapal dari negara Belanda menyerang benteng Sombopo dari arah laut. Jadi mereka tidak mendatangi benteng Sombopo, melainkan mereka menyerang dari arah laut. Mereka menembakkan meriam-meriam. Ruangan 2. Oke, ini ada beberapa meriam yang digunakan pada saat orang-orang Belanda menyerang benteng Sombopo. Ada yang bentuknya kayak kelereng, bola, dan juga bentuknya yang kayak lonjong. Dan beberapa meriam di sini katanya masih ada yang beberapa aktif yang ditandai. Selanjutnya terdapat 3 potret lukisan tokoh, yaitu 1. Sultan Hasanuddin yang merupakan Raja ke-16 Gotalo, 2. Arum Paleka, Raja Kerajaan Bone, 3. Cornelis Spelman, pemimpin yang memimpin Belanda pada saat itu. Ternyata Sultan Hasanuddin dan Arum Paleka memiliki hubungan keluarga, yaitu mereka bersepupu. Karena Makassar sempat menjadi kota perdagangan dunia, maka Cornelis juga ingin menguasai kota Makassar. Karena Cornelis mengetahui bahwa Sultan Hasanuddin merupakan Raja Gotalo, Cornelis mendatangi Arum Paleka dan berkata jika Arum Paleka ingin membantunya, kerajaan Bone tidak akan dijajah oleh Belanda. Arum Paleka pun mengiyakan permintaan Cornelis. Maka di beberapa riwayat Arum Paleka dikatakan pengkhianat karena mengiyakan permintaan Cornelis. Tetapi bagi masyarakat Bone, Arum Paleka justru pahlawan karena menganggap bahwa Arum Paleka seperti itu ingin melindungi kerajaan Bone tanpa campur tangan Belanda. Nah, perjanjian Bongaya merupakan perjanjian yang dilakukan Cornelis dan Sultan Hasanuddin dalam hal wilayah kekuasaan. Dinamakan perjanjian Bongaya karena perjanjian ini dilakukan di desa Bongaya yang tepatnya di Galesong. Ini sangat suka dengan Indonesia. Saking sukanya dia dengan Indonesia sampai-sampai dia tidak mau atau tidak rela kalau Indonesia merdeka. Karena kalau Indonesia merdeka berarti Indonesia sudah bebas dari belenggu-belenggu penjajahan. Makanya kenapa Ratu Wilhelmina ini tidak rela atau tidak suka kalau Indonesia merdeka. Walaupun Ratu Wilhelmina ini sangat suka dengan Indonesia, tetapi tidak ada pernah riwayat bahwa Ratu Wilhelmina ini pernah datang di Indonesia. Karena saking sibuknya menjadi ratu di Belanda, dia tidak pernah datang ke Indonesia. Tapi Ratu Wilhelmina ini disukai sama masyarakat Makassar. Saking sukanya di masyarakat kota Makassar, sampai-sampai dibuatkan patung seperti ini. Jadi di ruangan ini terdapat
Margonda Yamasaki sampai Sampara Depli itu pemilihan wali kotanya masih ditunjuk-tunjuk atau bukan dari usulan berbagai pendapat. Baru wali kota selanjutnya itu pemilihannya sudah musyawarah, sudah meminta pendapat-pendapat orang. Jadi sekarang Bapak berada di ruang 12, langsung di 12. Di ruang 12 ini pakai pakaian gizi. Ya, ayo. Yang pertama, pakaian tradisional Toraja. Kemudian pakaian tradisional Luwu. Yang ketiga, pakaian tradisional Makassar. Terus, pakaian tradisional Makassar. Lalu yang terus, let's go. Pakaian tradisional Melayu. Geser. Ada pakaian tradisional India. Lalu yang terakhir. Pakaian tradisional Tionghoa atau Cina. Ni hao. Dan yang terakhir, Asep. Kemajuan yang dicapai Makassar dalam perdagangan telah mendorong para pedagang asing untuk berniaga. Namun, ketika Makassar dikuasai oleh komponi VOC dengan menjadikan Makassar sebagai pos pengaman kebijakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Makassar menjadi lesu karena hanya berfungsi sebagai pelabuhan singgah kapal komponi dari Batavia yang berlayar dan datang dari Maluku. Di Makassar, pedagang Cina sangat membutuhkan produksi laut seperti teripang, kerang, mutiara, sirip ikan hiu, sisik atau kulit penyu, dan agar-agar atau rumput laut. Kenyataan itu membuat pedagang Cina menjual produksi keramik atau porselin sebagai komodi dagangan dengan harga murah melebihi murahnya harga keramik atau porselin dari negara asalnya, Cina. Ya, ayo, ini Sidan. Baik, kepada tersangka dinyatakan tindak hukum selama 2 bulan. Mati. Turun panas temanku, kini aku bermain dengan riang. Terima kasih ibu, turun panas temanku. Jadi tibalah kita di penghujung video. Berarti selesai pula penjelasan materi dari kelompok kami. Segitu dulu dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini gajah. Ini tidak bisa masuk.